Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, masih membahas tentang hukuman untuk pezina ya. Haddu az-zani, bab haddu zani ya. Bab tentang hukuman pezina ya, bab haddi az-zani. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke-8. Sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-9, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, rajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslama wa rajulan minal yahudi wa mar'atan, rawahu Muslim. Kata Jabir bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah merajam seorang laki-laki min Aslam, dari Bani Aslam, wa rajulan minal yahudi, pernah juga beliau merajam seorang laki-laki dari orang kalangan Yahudi, wa mar'atan, dan pernah juga beliau merajam seorang wanita. Laki-laki dari Aslam itu Ma'iz ya, Ma'iz bin Malik al-Aslami. Sementara wanita yang dimaksud dalam hadis ini adalah Juhainah ya, Imra'atu Juhainah, yang kita bahas hadisnya pada pertemuan yang lalu. Termasuk wanita Gomidiyah ya, yang juga dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-10, wa qissatu rajmi al-yahudiyaini fi sahihain min hadis Ibnu Umar, yaitu kisah tentang dirajamnya dua orang Yahudi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kesimpulan dari kedua hadis ini, yang pertama adalah bahwa ahlul kitab wasairu ahli zimmati idza rufi'u ilaina hakamna bainahum bima fi syariatina. Jadi ahlul kitab itu maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani, dan seluruh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin ya, ahlul zimmah itu seluruh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada hukum Islam, apabila mereka dilaporkan ya, kepada pemimpin kaum muslimin atau yang mewakili karena perbuatan zina gitu ya, maka kita hukumi mereka dengan syariat kita, dengan syariat Islam, walaupun dia orang Yahudi atau orang Nasrani misalnya. Nah, maka ketika dia melakukan tindakan kriminal, misalnya perzinahan, maka dihukum, diterapkan hukum Islam, yaitu kalau dia sudah menikah berarti dirajam,
Kalau dia belum menikah berarti dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Baik syariat Islam ini sesuai dengan kitab mereka, Taurat atau Injil gitu ya, maupun tidak sama dengan kitab apa yang ada dalam kitab mereka. Yang digunakan adalah syariat Islam karena mereka tinggal di negeri kaum muslimin gitu. Maka kita dudukan mereka dalam hukum seperti ya sesama kaum muslimin ya. Wa anzalnahum fil hukmi manzilatana. Karena apa? Rasul merajam 2 orang Yahudi yang berzina. Sebagaimana juga beliau merajam Ma'iz bin Malik al-Aslami dari kalangan kaum muslimin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya menegakkan hukum zina ala az-zimmi idza zana. Wajib hukumnya menegakkan hukum zina kepada orang kafir zimmi apabila dia berzina. Karena mereka meyakini keharuman zina juga ya. Sebagaimana di dalam kitab Taurat ada ya, dalam syariat mereka tentang haramnya zina. Maka Nabi memberitahu ya, kalau mereka berzina dan belum menikah mereka dijilid. Walaupun mereka sempat menutupi hukum rajam atau jilid tersebut, lalu kemudian diterangkan oleh Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang masuk Islam ya, Abdullah bin Salam. Beliau menegaskan bahwa dalam kitab Taurat ada hukum untuk zina ya. Nah, cuma bedanya Bapak Ibu, kalau orang Islam berzina dan dia sudah menikah kemudian dirajam, tujuannya apa? Untuk membersihkan dia dari dosa zina, sekaligus sebagai kafaroh. Maka nanti kalau dia ridho dihukum rajam, dihukum dengan syariat Allah, bersih. Bahkan taubat dia itu masih turah-turah ya, taubatnya kalau yang melakukan adalah umat Islam. Sekaligus tentu saja dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi perzinahan. Kira-kira kalau ada orang zina dirajam, orang yang mau zina berani atau tidak? Enggak akan berani ya. Maka kasus di mana itu? Di yang mahasiswa pedagang gorengan itu di Padang ya, di Padang Pariaman, udah diperkosa, dibunuh, dikubur juga. Nah itu kalau hukumannya cuma di penjara mungkin orang anggap enteng gitu. Nah ini, tapi kalau dirajam, nah maka tentu orang akan mikir ya berkali-kali ya untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, tapi kalau umat ahlu zimmah selain umat Islam ketika dirajam, apakah itu akan membersihkan dosa-dosa dia atau tidak? Tidak. Ya, orang kafir dia tetap masuk neraka. Tapi tetap fungsi pencegahannya ada. Nah, jadi kalau orang kafir ditegakkan hukum zina, tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi ya perzinahan tersebut. Nah itu bedanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian kesimpulan lainnya Bapak Ibu, muhson ya itu adalah orang yang sudah nikah, sah pernikahannya. Seseorang dikatakan muhson ketika dia sudah menikah, apakah dia orang Islam atau bukan,
Kalau dia menikah maka dia statusnya jadi muson. Itu ya. Sama gitu, orang Yahudi, orang Nasrani atau orang kafir zimmi gitu ya. Ketika mereka menikah sesuai dengan ajaran agama mereka, maka mereka termasuk kategori muson. Jadi tidak harus orang Islam yang ketika nikah lalu kedudukannya menjadi muson. Muson itu yang terpelihara ya, dari kata hisn muhsan. Maka dengan demikian orang kafir yang sudah menikah dia termasuk kategori muson, dan orang yang muson kalau berzina dia dirajam. Sama sebagaimana orang Islam yang sudah menikah muson dia pun dirajam. Ini pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah dan pendapat yang dicenderungi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, sementara ada pendapat kedua, Bapak Ibu. Pendapat kedua mengatakan seseorang itu dianggap muhsan kalau dia muslim. Itu annal Islam syartun fil ihsan. Maka fala yakunul kafiru muhsanan. Orang kafir itu tidak bisa menjadi muhsan. Itu. Wala tusanu az-zimmiyatu musliman wa alaihi fala yurjamul kafiru, katanya. Jadi orang kafir zimmi itu tidak bisa menjadi muhsan sebagaimana seorang muslim. Oleh karenanya, karena hukum rajam itu syaratnya harus muhsan, sementara kafir itu tidak bisa menjadi muhsan karena pernikahannya tidak sah. Itu sebabnya tidak muhsan. Oleh karenanya, menurut pendapat kedua ini tidak dirajam orang kafir. Nah, ini pendapat mazhab Malikiyah wal Hanafiyah. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Karena apa? Alasan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asyraka billahi falaisa bimuhsanin." Barang siapa yang berbuat syirik, mensekutukan Allah, maka dia bukan muhsan. Nah, itu siapapun gitu ya, orang yang berbuat syirik laisa bimuhsanin, tak terjaga gitu ya. Nah, orang ahlul kitab syirik nggak mereka itu? Iya, syirik. Buktinya apa? Kalau misalnya orang Yahudi itu syirik, orang Nasrani itu syirik. Buktinya orang-orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi bilang Uzair anaknya. Berarti kalau dia berani bilang Allah punya anak, syirik atau tidak? Syirik. Waqalatin nasara Isa ibnullah. Dan orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah, putranya Allah. Syirik. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melarangnya, wala tankihu al musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kalian, kata Allah, menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Seorang hamba sahaya atau budak yang mukmin lebih baik daripada seorang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kalian, kata Allah, menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Seorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun menarik hatimu. Berarti menikah dengan orang kafir itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Ada sebagian orang katanya nikah dengan ahlul kitab boleh. Laki-laki menikahi perempuan dari ahlul kitab, ya, orang Yahudi dan Nasrani. Ada sebagian ulama mengatakan
boleh, karena memang dulu ada ayatnya dalam Al-Quran dibolehkan. Cuma ketika mereka berbuat syirik menjadi dilarang karena ayat tadi ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Laki-laki pun tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrikah. Nah, berarti menikahi orang Yahudi, orang Nasrani itu hukumnya haram sampai mereka beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Tapi banyak kaum muslimin ya yang mengabaikan ayat ini sehingga terjadilah pernikahan dengan orang kafir. Ada ya? Ada. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Bahkan andai kata sudah terlanjur misalnya belum tahu ayat ini, udah terlanjur menikah, kemudian dia tahu, oh ternyata dilarang. Apa lalu yang harus saya lakukan? Misalnya, ya cerai, gitu. Tidak ada pilihan lain kecuali bercerai. Tapi udah punya anak ya. Nah, walaupun punya anak, Rasulullah punya anak perempuan namanya Zainab bintu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu putri Nabi itu suaminya orang musyrik. Putri yang paling tua Zainab, yaitu Abul As ibnu Rabi. Abul As ibnu Ar-Rabi. Nah, ketika Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, si Abul As bin Rabi ini lagi sedang safar. Nah, ada di luar kota Makkah. Lalu Rasul mendakwahkan Islam sirriyan, secara tersembunyi 3 tahun. Lalu kemudian akhirnya terang-terangan kemudian hijrah ke Madinah. Semua keluarganya, anak-anaknya ya tentu saja masuk Islam, didakwahi untuk juga masuk Islam dan diajak untuk hijrah ke Madinah. Nah, Zainab ketika suaminya pulang menyampaikan bahwa ya bapaknya beliau ya, mendapat risalah dari Allah dan mengajak ya, seluruh manusia untuk bertauhid. Dengan demikian Zainab berharap Abul As bin Rabi suaminya juga mau masuk Islam, tapi waktu itu nggak mau. Akhirnya, tapi mereka saling mencintai satu sama lain. Cintanya tak terpisahkan ya. Maka Rasul tidak bisa mengajak Zainab putrinya sendiri untuk hijrah ke Madinah, sementara yang lain semua ikut. Putri-putri yang lain ikut. Tentu ini menjadi masalah buat Nabi ya SAW. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tapi Zainab masih punya harapan semoga si Abul As bin Rabi ini mau masuk Islam, dan Rasul berharap semoga putrinya terus ngajak suaminya. Nah, akhirnya ternyata nggak bisa, gitu, tidak bisa. Nah, terjadilah kemudian perang Badar. Abul As bin Rabi, mantunya Nabi, suaminya Zainab ikut perang Badar bersama orang kafir. Lalu kan kalah tuh orang kafir. Tertangkaplah Abul As ini, jadi tawanan. Rasul kenal tentu saja karena mantunya sendiri ditawan. Karena Rasul kenal, ya tolong diperlakukan dia dengan baik. Karena ya anaknya Rasul kan masih di Makkah, masih ada di bawah si Abul As ini. Lalu oleh Rasul diberikan tawaran pembebasan, tapi dengan syarat kamu harus mengizinkan Zainab untuk hijrah ke Madinah, untuk pisah sudah. Nah, lalu tentu Abul As menyanggupi karena dia ingin kebebasan kan, menyanggupi tawaran Nabi dan dia amanah. Akhirnya pulanglah dia ke Mekah, lalu ketemu dengan isinya. Tentu isinya sangat senang suaminya kembali pulang.
Nah, tapi kata Abul As, wahai istriku, aku datang untuk berpisah. Loh kok berpisah gimana? Nah, ya kamu yang akan meninggalkan aku, karena aku menyetujui perjanjian yang ditawarkan oleh bapakmu. Jadi kalau aku bebas, maka engkau harus pergi ke Madinah. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, singkat cerita, nah, diantarlah Zainab oleh suaminya ketemu Rasulullah SAW. Lalu dia kembali ke Mekah. Udah pisah. Nah, itu pisah. Maka di dalam surah Al-Mumtahanah juga dijelaskan, wala tumsiku bi isomil kawafir. Janganlah kalian mempertahankan pernikahan dengan orang kafir. Contoh jelas dari Nabi, pisah. Nah, cuma beberapa waktu kemudian terjadi peristiwa si Abul As ini ketika pulang dari Syam tertangkap oleh kaum muslimin dan semua barang dagangan dia dijadikan rampasan, fai namanya, fai. Waktu itu dipimpin oleh Zaid bin Al-Harisah. Mereka tidak bisa melawan, maka seluruh barang-barang milik orang kafir itu menjadi milik kaum muslimin. Fai itu harta milik orang kafir yang diberikan tanpa perlawanan. Nah, tapi waktu itu si Abul As punya tanggung jawab moral terhadap orang-orang Makkah ya. Karena dia dipercaya pintar bisnis, akhirnya dia nggak pulang. Kecuali kalau barang-barang dia bisa diambil kembali. Nah, sambil mengendap-endap, datanglah dia ke Madinah, langsung masuk ketemu dengan Zainab. Nah, mereka saling cinta. Diketok pintu waktu subuh, ketika kaum muslimin sholat subuh. Nah, kan dia paham, ini nggak ada laki-laki di rumah. Tentu saja Zainab kaget dan senang. Suami tercintanya datang. Dia berharap mau masuk Islam, ternyata bukan. Aku bukan untuk masuk Islam ke sini. Untuk apa? Aku minta perlindungan darimu. Aku ingin mengambil kembali harta-hartaku yang dirampas oleh rombongan yang dipimpin oleh Zaid bin Al-Harisah. Kira-kira Bapak Ibu apa sikap Zainab? Karena mencintai orang ini, ya cinta itu susah dilarang ya. Nah, akhirnya ketika Rasul pulang dari masjid setelah sholat subuh, Zainab teriak ya supaya orang ini dilindungi. Nabi paham, oh berarti ini ada si Abul As. Maka Rasul pun mengumumkan kepada para sahabat supaya tidak macam-macam kepada si Abul As ini. Lalu terjadilah obrolan yang intinya dia ingin mengambil kembali seluruh barang dagangan dia. Nah, Rasul akhirnya mengiyakan dan menyuruh para sahabat, tolong, aku sangat berharap kalian mengembalikan barang-barangnya si Abul As ini. Jika kalian rela, dan itu yang aku suka. Tapi Rasul tidak maksa. Rasul tidak maksa. Tapi jika kalian tidak rela, ya itu hak kalian. Itu hak kalian. Nah, kira-kira respon sahabat gimana Bapak Ibu? Di satu sisi itu haknya mereka, di sisi lain Rasul berharap semoga mereka mengembalikan. Kira-kira apa respon para sahabat? Karena cinta beliau, cinta sahabat kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi dibanding kecintaan mereka kepada yang lain, tentu saja mereka mengikuti apa yang diharapkan oleh Nabi. Akhirnya semua barang-barang si Abul As ini dikembalikan utuh, tak kurang sedikit pun, dan oleh Nabi silakan kamu kembali ke Makkah. Tentu Nabi berharap dia mau masuk Islam gitu. Nah, ternyata peristiwa itu membuat si Abul As bin Rabi terharu, tersentuh. Akhirnya dia pulang ke Makkah, dia bagikan semua harta milik orang-orang yang nitip ke dia. Nah, ini semua amanah yang kalian titipkan kepadaku, aku sudah tunaikan semua. Andai kata aku tidak khawatir kalian tuduh aku pengkhianat, aku sudah masuk Islam, tidak akan kembali ke Mekah. Nah, maka aku sampaikan kepada kalian, mulai sekarang aku masuk Islam ya.
mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kagetlah semua orang Makkah. Tapi ini tokoh dihormati, disegani, orang kaya, cerdas. Nah, akhirnya hijrahlah Abul As bin Rabi ke Madinah, ketemu lagi dengan istrinya. Tapi dalam keadaan Muslim. Apakah ada pernikahan baru? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pernikahan lamanya tetap berlaku. Nah, ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang misalnya suami istri beda agama, terus sudah tahu kan ada dalil tadi, akhirnya pisah, tapi masih saling cinta misalnya. Nah, ketika pasangan yang tidak mau pindah agama ke Islam itu sadar akhirnya dia pindah, nah itu tidak perlu ada pernikahan baru. Tidak perlu ada pernikahan baru karena iya. Ya, karena waktu nikah Zainab itu Rasul belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi pernikahannya masih Iya, sama. Dihukumi sama. Ya, jadi tidak kalau sama-sama masuk Islam. Gitu, baik bersamaan atau sendiri kan ada juga yang sama-sama orang kafir lalu akhirnya sama-sama masuk Islam. Ada nggak suami istri? Ada, ya udah. Tapi itu dari awal dari Islam nikahnya Yang siapa nih? Yang mana? Zainab? Enggak, belum. Kan Rasul belum menjadi nabi. Belum ada syariat Islam. Belum ada. Bukan berdasarkan syariat Islam pernikahannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi pernikahan orang musyrik pun itu sah. Makanya mereka yang sudah nikah berzina tetap dianggap muhsan yang harus dirajam gitu. Itu maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka yang kuat adalah pendapat pertama ya. Siapapun dia, agamanya apapun, kalau dia sudah menikah itu dianggap muhsan dan sudah memenuhi syarat untuk dirajam. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka dikatakan di dalam fil hadithi dalilun ala anna ankihatal kufari sahihatun. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan kafir itu juga sahih atau sah. Gitu. Walaula sihhatu ankihatihim ma sabata ihsanuhum. Andai kata pernikahan orang kafir itu tidak sah, maka mereka tidak akan ditetapkan sebagai muhsan yang layak untuk dirajam gitu. Nah, berdasarkan hadis ini, menurut kesimpulan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan, pernikahan orang kafir nilainya sah. Maksudnya pernikahan yang dilakukan sesama orang kafir gitu ya. Sesama orang kafir lalu kemudian masuk Islam, atau tadi orang kafir dengan orang muslim. Nah, cuma kalau mau nikah sekarang beda agama tidak. Kalau sekarang tidak boleh ya. Berdasarkan ayat tadi itu, jangan kalian menikahi orang-orang musyrik sampai dia beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi jangan sampai punya prinsip begini. Gak apa-apa nikahi dulu. Nanti udah tak nikahi, tak dakwahi kan itu ya. Itu gak boleh. Tidak boleh. Harus beriman dulu baru kemudian dinikahi. Yaitu. Belum lama kayaknya ada selebritis Indonesia ya nikah sama orang Bali. Tahu ya? Nah, katanya dia bukan orang Islam tapi kemudian Islam dulu baru dinikahi. Nah, memang begitu seharusnya berdasarkan ayat yang tadi kami kutip. Ya, baik itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dan kesimpulan terakhir dari hadis ini bahwa orang-orang kafir sekalipun Bapak Ibu mereka ya mukhatabuna bil awamiri wan nawahi ala arjahil aqwal fi hadhil masalah. Jadi semua perintah dalam Islam ya
Dan larangan di dalam syariat Islam itu sesungguhnya juga ditujukan kepada orang kafir, karena orang kafir pun adalah umat Nabi Muhammad. Semua orang yang lahir setelah Rasulullah diutus jadi nabi, semua adalah umat Rasulullah SAW. Karena Rasul itu diutus untuk seluruh alam. Hanya saja ada umat beliau yang ingkar, kafir, tidak mau menerima risalah beliau. Ada umat Rasul yang mau menerima risalah beliau. Nah, yang mau menerima itu ya kita ini, orang-orang muslim. Yang tidak mau menerima disebutnya orang kafir. Tapi kalau secara keumatan mereka semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, terakhir ya hadis yang ke-11 dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu maqal, dia mengatakan kana baina abiyatina ruwaijilun dha'if. Jadi tetangga kami, di antara rumah-rumah kami ada tetangga itu ada seorang laki-laki yang dhaif. Ruwaijil itu dalam bahasa Arab disebut sigotut tasgir. Sigotut tasgir itu salah satu fungsinya apa? Untuk menghinakan. Anta kan rojul itu engkau seorang laki-laki. Jadi kalau untuk menghinakan dalam bahasa Arab itu ada cara ya untuk menghinakan seseorang dengan sigotut tasgir, yaitu anta ruwaijil. Nah, anta ruwaijil artinya kamu laki-laki tapi untuk menghinakan, laki-laki cemen lah kira-kira ya. Anta ruwaijil. Nah, maka si sahabat Sa'id ini menjelaskan di tengah-tengah kami ada tetangga kami seorang laki-laki ya. Tapi orang ini dhaif, lemah ya. Sakitan ya, dan tidak normal secara fisik. An-naqisu al-khulq ya. Al-khalq, as-sakimun naqis al-khalq ya. Dan sakitnya itu muzmin, lama tidak sembuh-sembuh orang ini. Nah, tapi dia berzina, sakit tapi berzina bisa, gitu ya. Nah, itu ya. Dia jadi punya penyakit yang susah sembuh, tapi bisa berzina. Nah, lemah fisiknya, cuman dia bisa berzina. Nah, akhirnya Bapak Ibu berzina dengan siapa? Dengan seorang budak perempuan. Nah, lalu dilaporkan hal itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ini belum nikah si Ruwaijil ini. Akhirnya apa kata Nabi? Idribu haddahu, cambuk dia sebagai had. Berapa cambukannya? Mi'atu jaldah. Faqalu, lalu para sahabat bilang, ya Rasulullah, innahu ad'afu min dzalik. Ya Rasul, sesungguhnya ini orang lemah sekali, enggak kuat kalau dicambuk sampai 100 kali. Faqal, lalu Rasul berkata, khudhu iskalan fihi mi'atu simrohin summa dribuhu bihi darbatan wahidah. Nah, ambillah kata Nabi, Bapak Ibu, pohon kurma itu kan ada daunnya. Di daunnya itu ada apanya? Lidi, ya seperti pohon kelapa. Jadi ambil itu lidi daun kurma, kumpulkan sampai 100. Dikumpulin 100, seperti sapu, ya, mi'ata simrohin. Kemudian pukul dia dengan 100 lidi yang sudah dikumpulkan itu, tapi dipukulnya 1 kali. Nah, idribuhu bihi darbatan wahidah. Ini sempat ditanyakan Pak Anwar kemarin ya. Ya kan, antum sempat tanya, itu gimana kalau cicil enggak ya? Kalau kemarin kasih dicicil enggak? Ini dijadikan 1. Bapak alu
maka para sahabat pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Tapi para ulama hadis berselisih apakah hadis ini sampai ke Nabi atau mursalnya. Baik, Bapak sekalian, kesimpulannya ya. Hadis ini menjelaskan bahwa ya, kalau ada orang sakit lalu dia melakukan tindakan kriminal seperti berzina atau menuduh orang lain berzina atau minum khamr, itu tetap dihukum. Itu tetap dihukum dan tidak diakhirkan hukumannya meskipun dalam keadaan sakit, tapi biqadri ma yastati'u wa yatahammal, sesuai dengan kemampuan dia. Nah, tapi ini khusus untuk orang yang sakitnya tidak sembuh-sembuh. Muzmin, marad muzmin tadi. Tapi kalau sakitnya dia kemungkinan ada harapan sembuh misalnya, nah maka ditunggu sampai dia sembuh baru diterapkan had. Nah itu beda perlakuannya ya. Jadi kalau sakitnya kemungkinan ada sembuh, itu jangan dihukum ketika dalam keadaan sakit. Jangan ditegakkan, cambuk itu jangan. Sampai dia sembuh. Tapi kalau dia tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, nah maka itu langsung dicambuk Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Karena memang dia berzina dalam keadaan belum menikah. Dan itu diperlakukan oleh Nabi kepada si orang ini. Amara bi iqamati al-haddi ala hajaz zani ma'a ilmihi bi du'fihi wa adami tahammulihi. Meskipun Nabi tahu memang orang ini lemah dan mungkin dia enggak kuat. Nah, makanya Nabi memberikan arahan caranya gimana untuk menghukum orang seperti ini. Dikumpulkan tadi 100 lidi lalu pukul 1 kali. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, ini adalah solusi ya. Solusi dalam syariat Islam nah, untuk menegakkan had bagi orang-orang yang tidak mampu menahan hukuman tersebut. Dan solusi seperti ini boleh gitu. Dan ini tidak dianggap sebagai apa? Cara menghindari hukuman, tidak ya. Ini hanya apa namanya? Ya strategi atau tipu muslihat aja gitu, enggak. Tidak. Bukan hail ya yang dilarang, tidak. Maka ini dilakukan oleh Nabi SAW karena sebab-sebab tertentu, yaitu dalam keadaan tidak normal. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal, ya tentu tidak boleh seperti ini ya, harus dicambuk ya 100 kali. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, dulu ada seorang wanita yang berzina, budak kan zina dicambuk. Nah dia baru saja melahirkan anaknya, lalu dihukumlah cambuk oleh Ali sebagai wakil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu itu kata Ali, ya Rasul, dia kan baru saja nifas. Nanti kalau aku cambuk dia mati ya Rasul. Nah, aku khawatir nanti orang ini mati. Nah, lalu kemudian akhirnya tetap dihukum dan Nabi mengatakan ya kamu hukum dia baik itu. Ahsanta kata Nabi. Ketika Nabi menyuruh Pak Amaroni an ujallidaha, aku disuruh oleh Nabi untuk menjilid, dan ketika aku tetap melakukan cambuk terhadap si orang budak yang berzina ini padahal dalam keadaan nifas, Nabi mengatakan ahsanta, apa yang kamu lakukan itu adalah baik ya. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, faedah terakhir dari hadis yang ke-11. Jadi sebelum diakhiri barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ya silakan. Pak Rianto.
Ya. Wallahu alam, apakah ayat tentang bolehnya menikah dengan ahlul kitab sudah dinasakh atau belum ya? Tapi yang jelas ada ayat yang tadi kami bacakan itu ya. Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik. Gitu ya, sampai mereka beriman. Larangan ini jelas atau masih samar? Sangat jelas. Larangannya sangat jelas. Dan di satu sisi orang-orang kafir itu musyrik atau tidak? Musyrik kan? Ahlul kitab musyrik atau tidak? Musyrik. Semua ahlul kitab di zaman, kalau di zaman Rasul mungkin ada ahlul kitab yang masih asli di zaman Rasul. Makanya Rasul masih membolehkan laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Yaitu. Tapi apakah udah dinasakh? Wallahu alam, saya belum baca ya apakah ayat tentang bolehnya menikahi laki-laki menikahi wanita ahlul kitab itu sudah dinasakh dengan ayat tadi ini atau belum. Wallahu alam bishawab. Yaitu varianto. Tapi yang jelas larangan Allah menikahi orang-orang musyrik sangat jelas ya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan orang-orang ahlul kitab semua mereka musyrik. Yaitu wallahu alam bishawab. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu ya yang terbatas. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.